Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gindadia Agari, NIM 201221020 dari Prodi BKI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu belajar salat dengan bisindo dengan mahasiswa tuli. Umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali, bahkan salat merupakan ibadah yang menjadi pembeda antara yang muslim dan non-muslim. Dalam pelaksanaan salat, wajib hukumnya pun sama bagi kaum difabel, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan seorang tunanetra. Baginya, tiada pengecualian dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid Nabi selagi masih mendengar kumandang azan. Dan melalui surat Abasa, Nabi Muhammad SAW langsung ditegur oleh Allah karena lalai dalam mendakwahkan agamanya kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Seorang difabel tunanetra tidak terlalu mempunyai perbedaan dari peribadatan, apalagi dikarenakan faktor penglihatannya. Padahal dalam sebuah peribadatan tidak mewajibkan hanya melalui indera penglihatan dalam bekerjanya. Salah satu seorang penyandang difabilitas fisik sudah jelas mendapatkan keringanan ruksan dalam hal melaksanakan salat, mulai dari cara duduk hingga bentuk isyaratnya. Namun, beda halnya dengan orang yang tuli, mempunyai hambatan dari segi pendengarnya yang nada bicaranya. Padahal mengucapkan bacaan dan kewajiban doa merupakan kesunahan yang harus dikerjakan dalam salat. Tetapi berbeda dengan orang-orang tuli yang halnya tersebut menjadi sebuah kesulitan dan permasalahan baginya. Kajian Budaya Tuli dan Bahasa Isyarat Indonesia, eksistensi komunitas tuli kurang begitu familiar dalam masyarakat pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi pendidikan difabilitas yang dilakukan pemerintah dan aktivitas difabel kepada masyarakat luas hingga menimbulkan stereotip yang buruk kepada para seorang tuli. Stereotip adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu yang sering kali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan, yaitu bisu, tunarungu, sulit mendengar, dan tuli. Namun diterima oleh masyarakat adalah tuli karena permasalahannya di pendengarannya. Selain itu, terkesan bersahabat dan tidak menyerang. Namun terdapat perbedaan dari istilah tuli, yaitu satu huruf T kecil artinya orang tidak bisa mendengar. Huruf T besar artinya tidak difungsikan untuk sekelompok tuli yang menyebarkan sebuah bahasa, isyarat, dan sebuah budaya. Kajian tuli tidak hanya sekumpulan orang dengan kondisi fisik yang sama saja, melainkan selayaknya tradisi dan budaya yang dibuat sejarah turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo merupakan bahasa Indonesia oral dalam versi isyarat. Namun, beberapa orang mengira Bisindo itu berupa kode-kode turunan dari bahasa oral yang hanya menyampaikan informasi-informasi pendek. Bahkan yang ada berkeyakinan bahwa bahasa isyarat dapat digunakan oleh komunitas tuli di seluruh dunia, tetapi hal tersebut kurang tepat. Lembaga riset bahasa isyarat telah melakukan penulisan ke berbagai daerah dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama mereka. Dan mereka menemukan bahwa satu bahasa isyarat mempunyai tata bahasa tersendiri, misalnya fonologi, morfologi, statis, dan lain-lain. Bahasa isyarat mampu mendeskripsikan hal-hal yang kompleks abstrak seperti hanya filsafat, politik, diskusi, ilmiah, bahkan bisa untuk membaca puisi dan bercanda pula. Sedangkan menurut asal dan gramatikanya, bahasa isyarat dibagi menjadi dua,
Yaitu yang pertama sistem isyarat seperti sistem isyarat bahasa Indonesia, SIBI, dan SII. Sistem isyarat ini bukanlah sebuah bahasa sendiri, melainkan sebuah cara untuk mempresentasikan sebuah bahasa oral menjadi bahasa isyarat. Kedua, bahasa isyarat alami yang memang lahir dari kebiasaan komunikasi orang-orang tuli yang bukan pada umumnya bahasa ini memiliki gramatika yang berbeda dari bahasa Indonesia. Adapun contoh bahasa isyarat alami seperti bahasa isyarat Bisindo, American, visualisasi bacaan salat menjadi bahasa isyarat untuk tuli dalam kecenderungan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Pada orang tuli pada umumnya mempunyai kecerdasan visual unggul, kecerdasan berbasis audio maupun linguistik. Oleh karenanya, adaptasi materi yang berbasis visual akan berefek positif terhadap hasil belajar nantinya, seperti perubahan bacaan salat yang semula berbasis suara kemudian divisualisasikan dengan bisindo. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang difabel dalam Al-Quran. Konsep difabel dalam Al-Quran. Pada bagian ini, konsep difabel yang berkembang saat ini tidak secara langsung dibahas dalam Al-Quran. Kebanyakan ungkapan terkait difabel dalam Al-Quran lebih bersifat figuratif atau kiasan bagi orang-orang yang mendurhakai Tuhan. Atau polaritas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Ide tentang polaritas juga tergambar dari gagasan bahwa kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seseorang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Standar kesempurnaannya seseorang manusia adalah kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. Dan manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Allah melarang manusia untuk mengolok-olok dan menghina sesamanya. Al-Quran sendiri mengembangkan sikap positif terhadap difabel. Sebagai bukti, Al-Quran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti yang lainnya. Seseorang muslim yang mengalami difabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Terlihat jelas, misalnya ibadah salat. Pelaksanaan salat dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan seorang difabel. Sikap positif juga ditunjukkan oleh Al-Quran melalui pencegahan difabilitas dengan mereduksi faktor penyebab disabilitas. Selain itu, untuk menurunkan angka kelahiran disabilitas, Islam menganjurkan untuk menikah dengan bukan kerabat dekat. Kenapa? Tujuannya menghindari disabilitas bawaan sejak lahir. Sejarah juga membuktikan bahwa Islam memberikan sikap positif terhadap difabel. Cukup sekian, apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.